Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam sharing session tutorial OJS versi 3. Kali ini kita melanjutkan tutorial terkait dengan kegiatan seorang editor pasca publish issue. Kegiatan editor pasca publish issue. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kegiatan editor terkait pasca publish issue. Yang pertama adalah cek dan dicek DOAJ dan mengupload artikel terbaru ke DOAJ. Lalu cek dan recheck Google Scholar dan memastikan bahwa seluruh publish kesalahan terakhir sudah masuk ke Google Scholar. Lalu kita juga sudah membahas bagaimana mengaktifkan DOI Digital Object Identifier. Lalu kita juga sudah mendemokan beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana menambahkan indexing yang baru. Kita contoh waktu itu adalah indexing Moraref yang dikelola oleh Kemenak. Jadi itu 4 aktivitas yang kita lakukan setelah publish issue oleh editor. Nah, apalagi yang mesti dilakukan oleh editor pasca publish issue? Kali ini kita akan membahas 3 hal yang barangkali penting dan akan dialami oleh para pengelola jurnal. Ini terkait dengan yang namanya erratum, corrigendum, dan retraction. Erratum dan corrigendum ini masuk ke koreksi artikel, kesalahan artikel yang perlu dikoreksi dan diperbaiki. Lalu ada retraction, penarikan terhadap artikel. Jadi semua ini sudah saya tulis di catatan editor jurnal Resti, http editorjurnal.iai.or.id. Kita masuk ke websitenya. Ini jadi alamatnya editor jurnal IAI.or.id. Ini adalah halaman web catatan editor dari jurnal Resti. Hari ini kita membahas tentang yang tadi kita sebut dengan erratum, corrigendum, dan retraction. Ini tugas editor. Jadi sekali lagi ini adalah tugas editor. Jadi kita akan mengalami 3 hal tersebut. Erratum ini mengacu ke singular. Jadi artinya koreksinya tidak banyak ya, errata plural. Jadi penggunaan istilahnya erratum singular, errata plural, corrigendum singular, corrigenda plural, retraction singular dan retractions pakai s ya, plural. Jadi ada 3 hal ini adalah tugas dari seorang editor pasca publish issue. Nah, apa itu erratum dan corrigendum? Beberapa menurut salah satu lembaga namanya National Library of Medicine, erratum itu adalah kesalahan yang signifikan dalam teks atau abstrak atau bagian deskripsi dari suatu artikel yang sudah publish. Jadi kesalahan yang signifikan dalam kontennya, abstraknya, atau bagian deskripsi dari suatu artikel yang sudah publish. Bisa juga berupa gambarnya yang salah, tabelnya yang salah, atau pengambilan kesimpulannya yang salah. Bisa jadi terjadi koreksi-koreksi. Nah, selagi koreksi itu bisa diperbaiki, maka kita lakukan perbaikan. Tapi jika kesalahannya itu besar atau jadi plagiat dan lain sebagainya, itu masuk ke kategori namanya retraction. Nah, menurut LMN ini, kesalahan yang tidak termasuk atau kesalahan kecil atau kesalahan tipografi itu tidak masuk dalam bagian dari erratum ya. Jadi misalnya huruf besar kecilnya salah itu ya, tidak terlalu memberi konsekuensi kecil, konsekuensi yang besar ya. Nah, juga NLM ini buat perbedaan ya, antara erratum dan corrigendum. Jadi ini sama-sama koreksi tapi dia bedakan, tidak dia bedakan ya. Jadi NLM ini tidak dia bedakan, tapi kalau Elsevier dia bedakan gitu. Jadi kalau menurut NLM ini erratum dan corrigendum itu sama-sama sebuah kesalahan, sebuah koreksi gitu. Di database-nya dianggap hal yang sama. Namun di Elsevier menyebut bahwa erratum itu koreksi kesalahan yang dilakukan pada artikel oleh penerbit. Jadi ada kesalahan penerbit gitu. Maka penerbit yang melakukan koreksi terhadap artikel, tapi harus izin dari penulis dulu. Jadi ada kesalahan layout atau apa barangkali dari penerbit yang harus diperbaiki. Maka itu namanya erratum. Tapi kalau corrigendum menurut Elsevier itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh penulis terhadap artikelnya gitu. Jadi kesalahan dilakukan oleh penulis terhadap artikelnya dan penulis minta artikel tersebut dilakukan perbaikan atau koreksi. Jadi penulis harus menghubungi editor jurnal yang akan menentukan
dampak atau perubahan atas perubahan tersebut, atas koreksi tersebut. Jadi Elsevier membedakan antara erratum dan corrigendum. Erratum kesalahan dari koreksi atas kesalahan dari penerbit, publisher. Corrigendum adalah koreksi atas kesalahan yang dilakukan oleh penulis. Bedanya, kalau corrigendum penulis yang menghubungi editor, kalau erratum editor yang menghubungi penulis, karena posisinya tergantung di mana posisi yang salahnya, gitu, koreksinya. Lalu apa itu retraction? Retraction itu menggambarkan pencabutan atau memang ditarik artikelnya di jurnal karena memang terjadi kesalahan yang cukup kalau di sini disebut cukup curang atau dipalsukan atau keliru atau plagiat. Jadi yang paling banyak itu terjadi adalah kasus plagiat. Kalau terjadi atau artinya double publikasi yang banyak juga. Jadi kalau ketahuan double publikasi maka artikelnya ditarik. Ditarik artinya tidak lagi ada di jurnal itu, gitu. Nah, ini adalah kesalahan yang sangat fatal, gitu. Jadi beberapa, kalau menurut NLM juga ada pencabutan penuh dan pencabutan sebagian. Walaupun namanya pencabutan penuh atau pencabutan sebagian, tetap artikel itu akan ditarik. Pencabutan sebagian biasanya yang salah itu misalnya dalam artikel itu tabelnya salah atau kesimpulannya salah. Tapi kalau pencabutan penuh memang dia membuat artikel itu di dua tempat, ya, double publikasi, gitu. Jadi itu bedanya, tetap sama-sama dihilangkan artikelnya di jurnal tersebut. Tapi kalau seandainya terjadi ketiga hal itu, corrigendum, retraction atau erratum, maka ditulis di artikelnya, labelnya, diberi label, gitu. Nanti kita lihat ada beberapa contoh terkait hal itu. Lalu bagaimana cara membuat erratum, corrigendum atau retraction dalam jurnal? Nah, jika itu retraction, maka dalam jurnal dituliskan di judulnya itu ditambahkan kalimat kata retraction pada judul artikel. Lalu ditampilkan identitas penulis dan disertakan dengan alasan penarikannya. Misalnya terjadi publikasi ganda dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah retraction maka artikel yang bersangkutan tidak tampil lagi, tapi link artikelnya masih aktif, DOI-nya masih aktif. Nah, inilah yang membuat sebenarnya tidak baik bagi penulis itu adalah artikelnya hilang, lalu di situ ditulis retraction, dan itu tetap aktif selamanya, apalagi sudah punya DOI. Nah, ini sangat-sangat tidak baik. Kemudian erratum dan corrigendum juga seperti itu, dituliskan erratum dan corrigendum, lalu apa yang salah dan apa perbaikannya. Maka dalam file yang terbarunya hasil perbaikan itulah yang terakhir yang ada di jurnal. Jadi hasil koreksi itulah file yang ada yang bisa di-download oleh user atau pengunjung web jurnalnya. Nah, untuk terkait dengan erratum dan tiga hal ini cukup banyak contohnya di internet. Jadi kalau kita di Indonesia terkait dengan kegiatan ini ada namanya Anjani, Anjungan Integritas Akademik. Jadi Bapak Ibu silakan aja masuk ke anjani-ristekbrin.go.id, maka di situ akan ketemu artikel-artikel yang sudah ketemu yang erratum, corrigendum atau retraction. Jadi ini wadah untuk melaporkan kasus corrigendum, erratum, retraction di Indonesia. Jadi berharap Bapak Ibu jangan masuk dalam website ini, gitu ya, karena masuk dalam kategori yang ini. Lalu ini sumber yang saya gunakan, nanti ini agak berantakan ya, nanti diperbaiki. Ini sumber-sumber yang kita pakai. Jadi silakan nanti Bapak Ibu download ini file PDF terkait dengan tiga hal tadi, corrigendum, lalu retraction, lalu erratum. Berikut beberapa barangkali yang saya lihat di sini ada. Ini contoh beberapa erratum, ditulis di atasnya, lalu apa alasannya retraction to, corrigendum, retraction juga ada alasannya apa, disertakan alasannya. Ini retraction lalu disertakan alasannya. Ini katanya banyak melanggar publikasi etik. Ini di Anjani, ini contoh Anjani, ada keterangannya kejuruan akademik ya. Nah, ini masih di Anjani. Demikian tutorial kita kali ini, sharing kita kali ini, semoga bermanfaat.
Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.